Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvani Rafifa dari Prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas kelas 04 FKK P001 dengan NIM 221030790529. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah imunologi yang diampu oleh Ibu Intan Samrotuh Fuada M.Fal, serta memberikan sedikit informasi mengenai hipersensitivitas. Jadi, hipersensitivitas itu adalah reaksi yang tidak diinginkan yang dihasilkan oleh sistem imun untuk menyingkirkan antigen yang berada di dalam tubuh kita. Ilustrasinya itu seperti apabila ada seseorang yang terpapar oleh antigen tertentu atau benda asing yang tidak dikenali oleh tubuh, menimbulkan respon imun secara berlebihan hingga dapat merusak jaringan tubuh seperti alergi atau penyakit autoimun lainnya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Tipe 1, mekanismenya oleh imunoglobulin E. Tipe 2, mekanismenya oleh imunoglobulin G dan M. Yang tipe 3, mekanismenya oleh imunoglobulin G dominan dibandingkan imunoglobulin M. Sedangkan tipe 4, mekanismenya itu oleh sel T yang disensitasi. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1 biasa disebut dengan anafilaktik atau alergi. Ini adalah manifestasi akut atau awal yang berpotensi fatal dan sistemik dari reaksi hipersensitivitas langsung. Yang pertama, itu ada fase sensitasi. Fase sensitasi ini dimulai dari antigen yang masuk, ditangkap oleh fagosit, kemudian diproses dan dipresentasikan kepada sel T helper 2. Kemudian akan melepaskan sitokin dan merangsang atau menstimulasi sel B yang akan menghasilkan imunoglobulin E. Kemudian antibodi imunoglobulin E ini akan mengikat si reseptor yang biasanya itu ada basofil, eosinofil, atau sel mast. Selanjutnya yang kedua itu ada fase aktivasi. Fase aktivasi ini dimana apabila tubuh kita telah terpapar antigen yang sama sebelumnya. Mekanismenya itu alergen akan mengikat antibodi kita imunoglobulin E diikuti dengan aktivasi imunoglobulin E. Kemudian akan digranulasi oleh sel mast dan basofil dan melepaskan histamin sehingga tubuh akan menimbulkan reaksi. Berikutnya yang ketiga itu ada fase efektor. Fase ini terjadi apabila respon imun kompleks anafilaksis sebagai efek mediator dilepas sel mast dengan aktivitas farmakologi. Reaksi anafilaksis itu bisa terhadap hewan, high fever, urtikaria akibat makanan, dermatitis atopik, rinitis alergika, konjungtivitis, dan asma. Dan berat atau ringannya gejala itu dapat dipengaruhi oleh antibodi kita yaitu imunoglobulin E, jumlah alergen, dan faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan respon seperti infeksi virus atau polutan. Untuk pengobatan hipersensitivitas tipe 1 dapat mengkonsumsi obat-obatan dengan golongan antihistamin seperti CTM, loratadin, cetirizin, dan lainnya. Atau dengan golongan kortikosteroid itu ada dexamethasone, atau dapat juga mengkonsumsi theophylline dan epinephrine. Berikutnya yang kedua ini ada reaksi hipersensitivitas tipe 2, di mana biasa disebut dengan reaksi sitotoksik melalui imunoglobulin G dan imunoglobulin M terhadap antigen yang spesifik. Mekanisme kerjanya itu, antibodi kita, imunoglobulin G atau imunoglobulin M, ini akan mengaktifasi sel K yang memiliki reseptor Fc sebagai efektor antibody dependent cellular cytotoxic. Kemudian akan mengaktifkan sistem komplement dan akan menuju dengan sel yang sasaran atau sel yang terlibat ini akan dihancurkan atau dilisiskan. Nah, contoh-contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini ada reaksi transfusi, ada Reus incompatibility, ada Mycoplasma pneumonia,
relate called agglutinin. Ada thyroiditis Hashimoto dan sindroma Goodpaster. Salah satu contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini ada reaksi transfusi darah, di mana yang kita sebut dengan donor darah. Tahu nggak sih teman-teman, kalau donor darah ini tidak semua orang cocok loh, karena masing-masing golongan darah memiliki antibodi dan antigennya masing-masing. Contohnya seperti golongan darah A, ia memiliki antibodi terhadap anti B dan antigennya hanyalah A. Untuk golongan darah B, ia memiliki antibodi anti A dan memiliki antigen B. Sedangkan golongan darah AB tidak memiliki antibodi dan memiliki antigen A dan B. Untuk golongan darah O, ia memiliki antibodi AB dan tidak memiliki antigen. Apabila kita mendonorkan golongan darah B pada golongan darah A, maka akan terjadi kegagalan karena golongan darah A memiliki antibodi anti B dan sebaliknya. Maka dari itu, apabila terjadi ketidakcocokan saat pendonoran darah, akan menyebabkan penghancuran sel darah merah donor melalui isohemaglutinin yang dihasilkan dari imunoglobulin M terhadap antigen asing. Apabila sudah terjadi seperti ini, kita dapat mengkonsumsi obat-obatan seperti obat antiinflamasi atau obat-obat agen imunosupresi. Selanjutnya, itu ada hipersensitivitas tipe 3. Hipersensitif ini berkaitan dengan kompleks imun, yaitu pembentukan sirkulasi kompleks imun berkontribusi pada patogenesis sejumlah kondisi selain penyakit serum. Contoh-contoh penyakitnya itu ada 3. Yang pertama, ada autoimmune disease. Contohnya itu ada lupus, rheumatoid arthritis, dan Goodpaster syndrome. Nah, yang kedua itu ada drug reaction. Ini alergi terhadap obat-obatan, contohnya penicillin atau sulfonamida. Nah, yang ketiga ada infeksi disease. Penyakitnya ini contohnya ada hepatitis, malaria, dan meningitis. Di dalam reaksi hipersensitivitas tipe 3 ini terdapat reaksi atus, yang dimana reaksi atus ini adalah reaksi inflamasi yang disebabkan oleh pengendapan kompleks imun yang terlokalisasi. Yang kedua itu ada serum sickness. Serum sickness ini adalah reaksi inflamasi yang disebabkan oleh pengendapan kompleks imun di banyak bagian tubuh. Biasanya kondisi ini muncul beberapa hari hingga 2 minggu setelah injeksi serum asing atau obat-obatan seperti penicillin dan lain-lainnya. Contohnya itu seperti demam, ruam, radang sendi. Terapi yang dapat dilakukan untuk hipersensitivitas tipe 3 ini dapat mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi. Contohnya itu seperti golongan diclofenac, ibuprofen, dexamethasone, methylprednisolone, dan yang terakhir ada hipersensitivitas tipe 4. Tipe ini biasa disebut dengan tipe lambat atau delay type hypersensitivity. Contoh klasiknya itu ada reaksi tuberkulin atau mantox yang memuncak 48 jam setelah injeksi antigen. Dan contoh lainnya itu ada dermatitis kontak, ada penyakit autoimun, atau infeksi seperti tuberkulosis, lepra, granulomatosa, dan toxoplasmosis. Mekanisme perusakannya akan melibatkan limfosit T dan monosit atau makrofag. Jadi, sel T sitotoksik akan menyebabkan kerusakan langsung. Sedangkan sel T helper 1 akan mensekresi sitokin, kemudian mengaktifasi sel T sitotoksik, makrofag, dan monosit. Lalu baru akan terjadi kerusakan. Di dalam hipersensitivitas tipe 4 ini terdapat reaksi tuberkulin, di mana reaksi ini adalah contoh khas dari hipersensitivitas tertunda terhadap antigen mikroorganisme yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Tes ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang telah terpapar sebelumnya dengan M. tuberculosis. Nah, apabila tes menunjukkan positif, akan ditandai dengan adanya pembekakan, lesi keras, dan kemerahan di area sekitar injeksi. Dan ini berlangsung selama 48-72 jam. Nah, berikutnya ada kontak hipersensitivitas.
di mana ini adalah delay type hypersensitivity yang terjadi setelah sensitisasi dengan zat-zat tertentu. Zat-zat ini akan bertindak sebagai haptens, memasuki kulit dan bergabung dengan protein di dalam tubuh untuk menjadi antigen yang lengkap yang membuat seseorang jadi tersensitisasi. Nah, kondisi ini akan menyebabkan gatal, eritema, vesikel, eksim, nekrosis kulit dalam 12-48 jam setelah paparan kedua. Obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk hipersensitivitas tipe 4 ini adalah golong-golongan kortikosteroid dan agen imunosupresif. Nah, itu dia sedikit informasi dari saya mengenai hipersensitivitas dan reaksi alergi yang terjadi di dalam tubuh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!